Siap. Indonesia masih banyak percaya halu. Siap Akang Basit. Itulah tugas saya. Bang, bahas the phenomenal road Awawan yang akan membagikan harta Soekarno 70 T untuk warga Konoha. Wah ya, jadi karena ini warganya warga Konoha yang dibagiin, ya nanggapin orang halu. Itu halu. Jadi Awawan siapa saya nggak tahu di sini. Saya hanya menjawab pertanyaan. Saya nggak perlu tahu siapa Awawan. Awawan yang jelas kalau ada niat membagikan harta Soekarno 70 T untuk warga, jelas itu keliru, menyimpang dari syariat. Saya jelasin letak kesesatan pemahaman bahwa Bung Karno meninggalkan harta. Jadi kita bahas ya secara hukum akidah dan hukum fikihnya. Begini kawan-kawan yang dirahmati Allah. Orang yang percaya Bung Karno meninggalkan harta, biasanya itu percaya Bung Karno wali. Saya jelaskan pelan-pelan, insya Allah logis. Oke. Orang percaya Bung Karno wali, tapi percaya menyembunyikan harta, meninggalkan harta. Nih, kepercayaan ini sesuai tidak dengan akidah Islam? Kita bahas. Yang pertama, Soekarno sebagai ayah, Soekarno sebagai suami, Soekarno sebagai adik, Soekarno sebagai ayah, orang tua. Jika Soekarno wafat, meninggal waktu itu, dia sebagai seorang ayah, maka harta pribadinya harus difaroid. Hukum Islam, ingat Bung Karno umat Islam, maka konsekuensi hukum yang diberlakukan kepada hartanya Bung Karno adalah Al-Quran. Ketika Bung Karno mempunyai harta kekayaan pribadi, ketika dia meninggal, maka harta ini hak ahli waris. Ya, Al-Quran ini selesai. Sekarang jika Soekarno sebagai seorang pemimpin, Soekarno sebagai seorang presiden yang diamanati harta negara, kemudian hartanya disembunyikan, misalnya mempunyai keyakinan seperti ini, hartanya dibunyikan katanya, maka berarti Soekarno ini orang zalim berarti kalau demikian. Nah, artinya apa? Kontradiksi. Orang yang percaya Bung Karno adalah wali, tapi dia percaya Bung Karno menyembunyikan harta, tidak diserahkan ke pemimpin berikutnya. Jadi kontradiksi ini. Ya sama kontradiksinya dengan yang tadi. Jika Bung Karno ini wali, terus menyembunyikan harta pribadi, maka namanya ini hirmanul warosah. Mengosongkan, berupaya mengkosongkan warisan. Kalau Anda percaya Bung Karno wali, jelas ini melanggar ketentuan syariat. Tidak mungkin seorang wali melakukan suatu perbuatan yang melanggar Al-Quran. Jadi biar nggak difaroid, berarti jelas zalim Bung Karno. Jadi pemahaman orang yang percaya bahwa Bung Karno menyembunyikan harta, baik itu harta pribadi dan itu harta negara, jelas keyakinan yang dungu, yang bertentangan dengan Al-Quran. Kira-kira saya bahasa seperti ini paham tidak? Paham ya? Bung Karno meninggalkan harta pribadi, maka difaroid. Kalau dia disembunyikan katanya untuk bangsa yang seolah-olah baik, berarti Bung Karno melakukan pelanggaran syariat yang disebut hirmanul warosah, mengosongkan warisan. Jelas dosa besar. Jika harta negara yang ditinggalkan tidak diserahkan kepada pemimpin berikutnya, jelas ini pelanggaran khianat. Khianat kepada agama, khianat kepada bangsa. Paham ya? Sesederhana ini loh. Dan ini masih banyak oknum ustadz, oknum kiai yang mempercayai kebodohan ini. Maka buat para kiai ajengan, oknum ya, buat oknum kiai yang masih mempercayai ini, ayo suguhkan data-data. Ini datanya ini dari insting, datanya dari mimpi, dari bisikan. Maka saya sebut ini oknum kiai. Kawan-kawan jangan ragu, saya siap palang dada. Siapapun yang berbicara harta Bung Karno menyembunyikan harta, jelas mereka pendusta. Akidah dungu. Kemarin di sini ada salah seorang waliullah. Siapa yang nggak kenal? Kiai Umar Rencala. Adalah beberapa ustadz yang percaya bahwa katanya Kiai Umar meninggalkan harta 3 peti. Yang percaya ustadz-ustadz. Waduh, ini daerah saya. Kalau saya ngelabrak sekaligus, orang akan tersinggung. Si ustadz ini akan tersinggung. Wih, gimana caranya meluruskan ini? Akhirnya kita ngobrol sama si ustadz yang percaya maksudnya. Saya ngobrol pendekatan baik-baik.
Saya bilang, Kang Haji, ini Haji nih, Ustadz lagi. Kang Haji, saya bilang, Kang Haji percaya tidak Yai Umar adalah waliullah? Wih, percaya. Oke, berarti kita sepakat ya. Yai Umar wali, sepakat, deal. Kang Haji percaya tidak bahwa salah seorang waliullah tidak mungkin melanggar syariat, ketentuan Al-Quran? Ya iyalah, kita aja nggak boleh, apalagi seorang waliullah. Oke, sepakat. Di 2 poin kita sepakat. Nah, kalau ada orang yang mempercayai bahwa Yai Umar menyembunyikan harta, katanya untuk membangun desa, sementara ini harta pribadi, berarti Yai Umar berdosa besar. Hirmanul warosa. Si Ustadz apa? Wih, kok nggak kepikiran, katanya Kang Mahesa. Kok saya nggak mikir ke situ? Iya, karena terlalu besar orang, besar obsesi. Yai Umar pahlawan, menyembunyikan, menyimpan harta untuk pembangunan agama. Itu kamuflase. Logis teruskan Kang Mahesa, katanya. Oke. Nah, sekarang pembahasan yang kedua. Kalau harta ini harta pribadi, berarti Yai Umar melakukan dosa besar. Kita fikih menyebutnya khirmanul warosah, yang harusnya difaroid menjadi tidak difaroid. Yang kedua, jika ini harta negara lalu tidak disampaikan ke publik, berarti Yai Umar khianat terhadap agama, khianat terhadap masyarakat, khianat terhadap bangsa. Lebih besar dosanya. Akhirnya si Ustadz ini meluk saya, mengucap, nangis. Dia nangis, Ustadz ini nangis. Terima kasih Kang Mahesa. Mungkin saya pernah lebih dahulu mengenal kitab sama Kang Mahesa. Saya lebih dahulu mengenal kitab, tapi pemahaman tidak seperti itu. Dia nangis ngucapin terima kasih, dia ajak masyarakatnya, jamaahnya dia. Tadinya dia sudah ngajakin jamaah. Jadi merituali tempat tertentu bahwa salah seorang Yai Umar, seorang waliullah, meninggalkan harta 3 peti emas. Itu percaya Ustaz. Baik. Tapi ini dia dari sini saya kira seawam apapun ya, apalagi santri, seawam apapun masyarakat paham dengan teori ini, paham dengan konsep ini. Anda orang awam pun akan dapat membantah walaupun levelnya kiai apabila oknum kiai apabila terjebak haluisme, percaya Bung Karno meninggalkan harta, percaya Wali Anu meninggalkan harta. Pokoknya ini saya sampaikan walaupun yang saya sebut adalah Bung Karno, tapi maksudnya umum ya, siapapun. Jadi kalau ada keyakinan paradigma salah seorang wali meninggalkan harta, tolak. Jelas itu kebodohan. Ujung-ujungnya dari mimpi. Tapi yang gimana tuh, pernah yang berhasil ngangkat benda emas tapi diamkan 1 minggu jadi kuning sari. Bukan emas jadi kuning sari, emang ya kuning sari awalnya juga bukan emas. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang prototip atau apa istilahnya lah gitulah. Jadi duplikat ya. Jadi mungkin ada isu politik atau apa zaman dahulu, pengalian isu atau apalah ya. Kalau sesuatu yang bersifat fisika, indrawi, kita sikapi sesuai fisika. Jadi kuningan sari itu ya memang sengaja dibuat untuk pengalian dan lain sebagainya. Kuningan sari, kalau ada orang yang katanya nemu kuningan sari yang merek 99 itu ya, 999, katanya kalau dirituali jadi emas, sama aja meyakini batu karang dirituali diwiriti jadi emas. Yang sama-sama bukan emas. Jadi gini, konsep akidah, saya jawab dengan konsep akidah. Yang kuasa mutlak dari Adam ke wujud. Saya ulangi sekali lagi. Yang kekuasaannya bersifat mutlak dari Adam ke wujud ya. Dari tidak ada emas menjadi emas, batu kan bukan emas menjadi emas, berarti ini mutlak kekuasaan Allah doang, selain itu tidak bisa. Oke. Ya, jin nggak bisa. Begitupun jin, kalau tadinya emas maka dirubah jadi emas, jin nggak punya kuasa itu. Saya ulangi sekali lagi. Mereka meyakini dulunya emas diambil intisarinya. Nah ini disampaikan juga oleh almarhum guru perdukunan saya yang orang Selojari itu ya, sekaligus guru manakib saya, mujiz manakib saya. Itu disampaikan waktu itu. Jadi katanya intisarinya itu diambil oleh jin ketika melakukan penarikan, si sarinya itu ditarik. Kata almarhum, waktu itu saya percaya aja. Sekarang kita udah dewasa, punya otak, punya dalil. Akhirnya, wah ajaran lu.
jin tidak bisa membuat emas dirubah menjadi bukan emas. Pahami di situ. Karena yang mutlak kekuasaan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi analisa pertama sudah cacat. Maka kesimpulannya, natijanya, kalau muqaddimah sughra muqaddimah kubronya keliru, ya natijah ngaco. Ada sebuah keyakinan bahwa kuningan sari ini dulunya emas. Lalu ditunggu jin, lalu diambil intisarinya. Ya, diambil. Nah itu orang dongo itu yang percaya.